Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Aditya Pratama. Saya dari kelas B dengan NIM 70. Di sini saya akan membahas mengenai teori psikologi sastra. Kritik sastra merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami karya sastra dari berbagai perspektif. Salah satu pendekatan yang menarik dan mendalam dalam kritik sastra adalah teori psikologis. Teori ini berfokus pada pemahaman karakter, motivasi, dan proses mental yang mendasari tindakan dalam konflik dalam karya sastra. Dalam konteks perkembangan sastra, teori psikologis muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memahami pengaruh kondisi psikologis individu, baik penulis maupun pembaca, setiap terhadap penciptaan dan interferensi karya sastra. Pendekatan ini tidak hanya membahas aspek teknis dari teks, tetapi juga menggali pengalaman emosional dan kognitif yang dapat memengaruhi cara karya sastra diterima dan dipahami. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan teori psikologi sastra. Kritik sastra psikologis adalah cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas melihat gerakan dari kejiwaan seperti kebatinan, karakter, motif, dan struktur cerita mencerminkan atau berhubungan dengan keadaan psikologis individu atau kelompok dalam karya tersebut. Definisi dari kritik sastra psikologis adalah metode analisis yang memanfaatkan teori-teori psikologis untuk memahami dan menginterpretasi elemen-elemen dalam karya sastra seperti karakter, konflik, dan tema. Tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam tentang dinamika psikologis yang ada dalam teks sastra dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perilaku dan kejiwaan karakter. Karya sastra sendiri memiliki arti karya cipta yang berisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau permasalahan yang dialami oleh pengarangnya. Gejala jiwa yang ditemukan oleh pengarang di kehidupan sehari-hari dituangkan dalam teks. Menurut Enrasuara, psikologis maupun sastra mempunyai kegiatan fungsional yang dimana mempunyai fungsi sebagai cara untuk mempelajari jiwa orang lain. Setelah itu, ruang lingkup kajian psikologi sastra. Ketika meneliti mengenai kajian psikologi sastra, objek kajiannya memiliki 4 konsep kajian. Yang pertama adalah fokus penelitian terhadap psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua, meneliti bagaimana proses kreatif pengarang terhadap kejiwaannya. Yang ketiga, mengingatkan teori-teori psikologis terhadap karya sastra. Keempat, meneliti mengenai dampak psikologis teks sastra terhadap pembaca. Tujuan dari psikologi sastra yaitu untuk menggunakan keterkaitan aspek karya sastra yang melahirkan makna secara menyeluruh. Ada teknik untuk kajian psikologi sastra. Melakukan kajian terhadap aspek psikologi dalam karya sastra bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam usaha kajiannya. Hal ini jelas karena tidak semua karya sastra tepat untuk dikaji dengan psikologi sastra, walaupun semua karya sastra berisi ekspresi kejiwaan pengarangnya. Sebuah karya sastra yang dikaji dengan psikologi sastra harus benar-benar menampakkan gejala psikologi yang signifikan. Jika tidak,
maka peneliti akan mengalami kesulitan pada saat tahap analisisnya. Setelah itu ada beberapa fungsi kajian psikologi sastra. Fungsi ini adalah untuk mengkaji dan memahami aspek kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. Yang pertama ada memahami karakter lebih mendalam, menjelaskan perilaku, menggali tema psikologis, dan yang terakhir meningkatkan pembacaan kritis. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan, kritik sastra psikologis merupakan pendekatan dalam memahami karya sastra dengan melihat aspek psikologis yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan keterkaitan antara aspek karya sastra dengan kejiwaan individu atau kelompok yang tergambar dalam cerita. Pendekatan psikologi sastra memungkinkan untuk memahami karakter lebih mendalam, menjelaskan perilaku karakter, menggali tema psikologi, serta meningkatkan pemahaman dan analisis teks sastra dengan pendekatan yang lebih kompleks dan terstruktur. Dengan menggunakan kritik sastra psikologi dapat diperoleh perspektif yang lebih mendalam dan terperinci tentang karya sastra, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang makna yang terkandung dalam cerita dan karakternya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.